kebetulan karena make up, dekoratif dan skincare, jadi aku sebenarnya nggak tahu apa-apa. Aku benci banget sama skincare. Maunya awalnya di Jakarta, cuman kayaknya Jakarta kayak terlalu ngeri kan ya. Itu suatu blessing menurutku, dan itu yang bikin aku juga sekarang berdoa, aku nggak pengen umur panjang. Kalau Gen Z ya, sebenarnya aku tuh diserang nanti aku. Sebenarnya aku tuh nggak lumayan skeptis sama Gen Z, tapi Halo semuanya, jadi hari ini kita mau ngosek. Nggak tahu ini episode berapa, cuma yang pasti katanya ini kita mau coba ngosek tanpa brief. Jadi aku nggak tahu di sini harus ngobrolin apa, dan kebetulan aku di sini akan mengajak ngobrol sama Pak Theo. Jadi Pak Theo ini wholesale manajernya Polki. Nah, karena Pak Theo ini termasuk newcomer ya, maksudnya orang-orang yang baru inbound di tahun ini ke timnya Polki. Kita akan ajak ngobrol dia dan tanya-tanya ke Pak Theo. Ayo Pak Theo, boleh kenalin diri dulu dong Pak, biar audiensnya Polki kenal nih. apa yang harus aku ngomongin ini? Ini ke kamera merah ya? Ini kameranya Pak Theo di sini, ini kamera kita bersama Pak. Ini kamera saya. Jadi Pak Theo jangan nengok ke sana ya, ke Nggak kuat, sini. aku malu banget. Halo semua, nama aku Theo. Kebetulan aku baru join Polki berapa ya? 4 bulan kali ya? 4 bulan. Bulan Bulan apa itu Pak? keempat aku- Februari, Maret. Maret. Oh, Maret. Gitu. Oke. Sebelumnya aku pengen tahu perjalanannya dulu nih Pak. Kayak lahir di mana, terus besar di mana, kuliah di mana, terus habis itu sekarang ketemu sama kita di Surabaya gitu. Oke, aku lahir di Malang. Oke, berarti asli orang Malang. Asli orang Malang. Tanggal 1 Januari 1996. Wow, Happy New Year. Setiap tahun dirayakan berarti guys. Aku kecil sampai SMA di Malang. Oke. Terus kuliah aku ke Bandung. Terus setelah lulus baru aku ke Jakarta. Di Jakarta tahun ya? Berarti di Bandung berapa tahun kuliah? Di Bandung 5 tahun. 5 tahun. Lama banget kuliah 5 tahun. Pak, Lebih ke rada tolol ya. itu kalau Nggak. kalau anak angkatan sekarang udah warning. Iya, Karena iya. angkatan sekarang tuh setauku maksimal 10 semester ya. Kalau zaman dulu emang bisa sampai 14 Iya kan 10 semester. semester, bener. 10 semester kan 5 tahun. Iya, berarti kayak aku. maksimal banget. Tapi kan Oh. Pak Theo kan kuliahnya Nggak, berapa iya. tahun yang lalu, bukan angkatan sekarang. Ya kan aku Oke, malas. oke, nggak apa-apa. No judgment. Sorry, Nggak apa-apa. sorry. Aku suka dijudge. Oke. Kan aku malas. Aku Oh, oke. 1 tahun nggak ngapa-ngapain sih, tinggal skripsi doang. Oke, kalau boleh Banyak tahu main. kuliah apa? Jurusan apa? Manajemen. Penjurusannya marketing. Oh, jadi emang kuliahnya manajemen, terus emang Iya. udah ambil marketing, makanya berkarirnya ya di marketing. Terus Iya. habis itu berarti di Bandung dari tahun berapa sampai tahun berapa? Waduh, di Bandung 2013 aku. Berarti sampai 2018 ya. 2018. Habis Iya. itu langsung ke Jakarta. Habis itu ya nganggur dulu, nyantai-nyantai. Nganggurnya di Bandung. Nggak nyantai sih ya. Nganggur di Bandung. Mungkin kayaknya sebulan lah. Sebulan aku nganggur. Anak terakhir ya? Iya. Soalnya masih boleh nganggur habis kuliah. Iyalah. Aku juga anak terakhir, aku juga nganggur waktu kuliah. Biasanya Emang kalau gitu. anak sulung kenapa emangnya? Jadi kalau anak sulung tuh langsung punya banyak tuntutan gitu loh Pak. Oh. Udah lulus ya, oh ya udah harusnya kerja dong. Kan berarti udah nggak dapat uang bulanan dong gitu. Iya, Tapi kalau iya. anak terakhir tuh biasanya masih, aku belum pulang dulu ya. Kebetulan aku kuliah di Jogja. Aku di Jogja dulu nggak apa-apa ya. Aku mau belajar bahasa dulu. Aku mau ini dulu, mau ini dulu. Oh ya udah. Gitu. Oh. Gitu nggak sih? Terus uang bulanan masih dikasih. Itu tergantung ini deh kayaknya. Tergantung ekonomi masing-masing dah. Oh. Tapi mostly itu terjadi di anak terakhir Iya, iya, gitu iya. loh. Setuju, Maksudnya setuju, gitu. Maksudnya karena anak terakhir kan mungkin ketambahan dari kakak-kakaknya. Iya, iya. Terus kayak orang Benar. tua tanggung jawabnya udah sisa terakhir nih. Jadi enteng lah ibaratnya Iya. gitu kan. Bener kok. Aku minta ini kok. Koko Tetep. cici aku Koko mintain. cici masih tetap ngasih kan tiap bulan. Makanya bisa survive gitu loh Iya, iya, walaupun nggak nganggur gitu Heeh. kan. Nah terus berarti 2018 ke Jakarta. Habis Iya. itu Habis itu aku kerja di Jakarta. Jadi brand eksekutif lah ya. Brand eksekutif dari salah satu, bukan skincare sih, makeup.
Brand eksekutif itu ngapain? Sebenarnya sama kayak brand, mungkin kalau yang level atasnya mungkin brand manager kali ya. Cuma Oke. aku kan baru lulus jadi ya belajar-belajar lah gitu. Mm-mm. Kayak ke lapangan. Kebetulan karena make up, dekoratif dan skincare jadi aku sebenarnya nggak tahu apa-apa. Benci banget sama skincare. Tapi 2018 itu skincare lagi jaya-jayanya, ya Parah. kan? Parah itu kayak Tasya, Farasha, Farasha. heeh. Terus siapa yang rada Berarti harusnya tua nggak, gitu. sorry tak potong. Berarti harusnya ketika Bapak terjun ke dunia kerja udah ada kemudahan dong karena skincare industrinya lagi growth, ketika nawarin brand kayak oh ya udah gitu. Ya industrinya aja lagi growth, tapi kalau ya industrinya lah lebih growth. Cuman nggak beda sama sekarang ya. Sekarang kan jenuh banget skincare atau Ya make udah up atau gitu-gitu aja dekoratif. iya kan. Kalau dulu masih oke lah. Terus dulu tuh masih zamannya yang pakai endorse tuh bisa berhasil, endorse Ya, doang. Pakai ya. KOL tuh masih bisa berhasil Kalau sekarang gitu. kan belum tentu Iya, ya. sekarang tuh banyak banget ininya. Terus abis jadi brand eksekutif berapa tahun terus kemana lagi? Setahun doang aku jadi brand Wow. eksekutif. Berarti kerja pertama itu. Kerja pertama. Setahun terus setelah setahun Setelah setahun pindah pindahnya Pindah tuh kantor karena atau tetap Enggak, tapi pindahnya dipromosi? tuh karena bos aku pindah ke satu perusahaan baru startup skincare juga, Oke. literally skincare, fokusnya di skincare. Terus beliau ngajak aku. di Oh skincare. jadi emang oh biasanya gitu kan atasannya Ya, kemana terus di hijack. diajak timnya semua. Heeh. Kebetulan karena mungkin aku murah ya saat itu ya. Iya Murah. 2018 Ya kan bisa 2018 baru lulus pengalaman cuma iya, setahun ya udahlah yang penting gue iya, digaji iya, gitu kan. Digaji murah, kayaknya bisa dia disuruh ngapa-ngapain aja Suruh nih. ngapain Biasanya mau nih pasti kayaknya gitu kan, nih pasti gitu nggak sih? Desperate nih desperate. Iya, pasti nih. Cowok lagi kan, nggak Cowok, mungkin. mau Fisik nggak pasti mau, dibutuhin. Dituntut gitu. pacarnya ngedate tiap Iya. weekend gitu kan. Pindahlah ke skincare. Tapi pasti angka naik dong. Naik. Masa hijack nggak naik, Naik, kan? Naik lah. Bagus sih sebenarnya, makanya aku juga mau Hmm. tuh. Cuman nggak sesuai apa yang diharap. Mungkin bukan nggak sesuai apa yang diharapkan sih. Apanya nih? Value-nya kah atau kerjaannya kah? Cita-citanya owner Oke. itu mungkin kita tuh ngarepnya wah manis nih kayaknya, Oke. tapi pas dijalani secara operasional kayaknya nggak sesuai, ada banyak bentrok gitu-gitu sih. Dengan industri yang juga lagi growth Iya, pada saat iya, itu. Maksudnya iya. belum sampai titik jenuh kan Iya, pada iya. saat itu. Kebetulan mungkin backgroundnya berbeda. Owner saat itu yang setelah aku keluar dari pekerjaan pertama aku itu backgroundnya farmasi. Gitu. Oh, Jadi kalau I see. farmasi kan Tapi mostly iya nggak sih farmasi? iya. Bahkan aku banyak menemukan ya karena aku background Ya. kimia ya. Banyak menemukan owner-owner skincare atau make up itu kadang backgroundnya ya kimia. gitu bener, kan. memang bener. Cuman yang saat itu jadi banyak bentrok itu karena secara marketing kali ya. Kalau farmasi kan marketingnya biasanya TVC gitu ya. Terus kebetulan kan karena canvassing bergede sih ya, mostly kan canvassing canvassing, gitu ketemu tuh. dokter, ketemu apoteker ya. Terus mungkin kalau ke dokter kan banyak negosiasi yang langsung ke Ya. dokter kan. Iya, Nah iya, kalau iya. kita skincare kan biasanya promosi gitu ya. Iya, Nah, beliau nggak mau, jadi banyak bentroknya tuh di situ. tuh. Oh. Jadi lebih ke perbedaan VOV Iya, iya, marketingnya iya. ya. Benar, Cara benar. marketingnya dia mungkin masih zaman itu, terus marketing yang sekarang kan Iya, udah iya. beda ya. Nah, terus setelah itu kemana? Setelah itu aku dipecat istilahnya. kasarnya aku dipecat sih sebenarnya. Jadi Kok bisa? dianggap nggak perform lah. Ah, oke. Gitu dalam 6 bulan. Jadi aku dipindahin ke perusahaan, mantan perusahaannya bosku yang nge-hire aku tadi itu. Yang nge-cut itu atasanmu yang ngajak kamu? Sebenarnya enggak. Sebenarnya dalam tanda kutip enggak sebenarnya ya. Oh, oke. Sebenarnya enggak. Beliau Ya, udah ngomong, BOD lah, mesti manajemen lah. tetap owner gitu. Ah, oke. Cuman kan ya dia karena profesional ya nggak mungkin lah. Oh, mungkin Iya, di situ harga lu udah mahal paling Pak. Kayak ya elah udah harganya mahal. Nggak perform lagi gitu paling kan. Lumayan. Lumayan kan. Saat itu sih sebenarnya jujur untuk fresh graduate lumayan. Berapa sebenarnya sih bagus. waktu itu 2019 berarti kan? Setahun setelah 2018 berapa? Kayaknya Brand aku eksekutif. udah 10 deh. Udah 10. 2019 udah 10 Iya. itu tinggi sih, Dan Pak. maksudnya aku dalam 1 tahun bekerja 210 gitu. itu net atau gross? Iya. Net. Heeh. Berarti kan grossnya mungkin sekitar 11-12 Ya, kan? let's say. Ya aku sih merasa untuk fresh graduate oke lah, dan aku Oke 1 tahun banget, bekerja oke gitu banget lah, loh iya, gitu. heeh. Di startup yang seharusnya
mimpinya akan jauh. Sorry, kenapa? Kenapa? Oke, aku lanjutin ya. Udah nggak ada lagi kan yang mau memotong. Oke, jadi dipecat itu 2019 apa 2020 berarti? 2019 kayaknya. 19 berarti kan belum COVID sebenarnya. Udah. Iya. COVID itu kapan 2020. Ya? 2020 ya? Maret, Nah, ya itu aku April. join di perusahaan yang itu tuh 2020 pas COVID. Oh, jadi mungkin sebenarnya bukan nggak perform, tapi mungkin karena dia juga COVID, terus layoff di mana-mana, terus dia kena imbasnya. Sebenarnya saat itu tuh cuman aku bertiga. Jadi bos aku sama accounting satu kantor. Dan tiga-tiganya di Enggak. Aku doang. Oke. Oke. Terus setelah di layoff habis itu gimana tuh, Pak? Maksudnya kayak COVID. Iya, sebenarnya tuh jadi karena 3 orang, satunya kan accounting ya, bos aku sama aku. Jadi aku sama bos aku keliling ke lapangan gitu. Okay. Tapi kalau pagi tuh aku juga sama, jadi aku packing e-commerce dulu. Sumpah? Cuma balesin chat gitu. Nah, berarti brandnya belum gede dong? Belum, orang baru jualan pas aku masuk. Oh. Gitu. Tapi kita tahu nggak brandnya? Skincare sekarang masih ada nggak maksudnya? Masih ada, tapi harusnya kalian nggak tahu. Sekarang masih ada, harusnya kalian nggak tahu. Namanya. Oh, aku ngerti. Aku ngerti, soalnya aku pernah konsumsi. Oh iya itu. Ya. Nah itu. Jadi dulu dia nggak mau gitu kayak promosi diskon berapa persen itu nggak mau. Karena itu kan memang farmasi banget kan, Pak. Benar. Aku tuh taunya produk itu juga dari dokter kulitku, SPKK aku gitu. Jadi sebelumnya aku nggak tahu. Sebenarnya oke sih. Sebenarnya produknya oke. Oke banget. Cuman aku dari 2016 pokoknya lagi boomingnya skincare Korea tuh aku kan sangat into ya sama skincare ya. Maksudnya sampai akhirnya aku tahu sih itu ya emang secara produk oke banget lah. Dia kan obat minum kan, tapi buat nyembuhin jerawat. Tuh. Gitu-gitulah. Tapi aku tahu kok, berarti marketingnya berhasil. Enggak juga lah. Enggak, setelah itu enggak berarti. Oke, terus habis itu? Habis itu ya itu. Kemana aku lagi? masuk ke ini aku sebut aja. Enggak apa-apa. Aja aku masuk ke habis itu. Oh. Karena bos aku mantan. Oh, dia jadi dulu, rekom. Iya, dia tuh mantan terus dia pindah ke kemana-mana lah gitu. Terus terakhir aku hampir beberapa bulan sebelum aku keluar di dia masuk lagi sebenarnya. Oh. Gitu. Oh, berarti sebenarnya common ya ketika udah resign berapa tahun resign pindah ke kantor lain terus habis itu balik lagi ke kantor lama itu nggak apa-apa, it's okay. Kalau menurut aku it's okay lah. At the end kebutuhan ekonomi kamu akan mengalahkan gengsi kamu harusnya. Ya mostly kan mungkin ada beberapa orang kayak gengsi lah udah resign masa balik lagi. Kalau aku pribadi sih nggak tahu yang lain. Kalau aku pribadi kalau harganya oke, kedua balik lagi ya kalau value-nya bisa naik gitu kan. Kedua kamu harusnya sih kalau kamu balik lagi kamu secara jabatan atau posisi kan lebih bagus. Terus kamu lebih tahu culture-nya. Ya. Orang-orang lama nggak secepat itu kok berubah. Setahu aku loh ya biasanya aku gitu. Jadi kayak nyaman-nyaman aja gitu. Oke. Biasanya ya. Terus berarti kan Pak Theo ini ada pindah lah ya dari Malang ke Bandung. Simple, ada culture shock nggak? Dari Malang ke Bandung? Iya, karena kan Jawa Timur ke Jawa Barat. Lumayan. Aku kan orang Jawa Barat, terus aku pindah lama di Jawa Tengah, terus aku ke Jawa Timur gitu. Jadi kayak Barat. Gantian ya, aku dulu. Kalau dulu tuh, kan kalau kita ngomong ke cewek ya biasanya kan aku kamu ya. Ada kamunya lah kalau orang Jawa maksudnya orang Jawa Tengah Jawa Timur tuh biasa ngomong aku kamu. Ya orang biasa, Jawa Barat gitu. Kan. Nah dulu kalau aku tuh rada geli ya pakai lu gua tuh geli gitu. Karena nggak biasa kan. Geli, rada geli gitu loh. Maksudnya kalau ke cowok oke lah pakai lu gua masih ya medok-medok dikit nggak apa-apa tuh. Tapi kalau ke cewek masih pakai lu nih. Jadi aku pakai lah kamu. Oh gitu, oke. Terus ceweknya baper. Enggak. Boro-boro baper, senang. Jijik ngeliat. Jadi kayak mos gitu kan kayak orang baru kenal ya. Terus disuruh baris gitu kayak duluan. Lu aja duluan kayak gitu harusnya. Tapi aku kayak kamu aja duluan. Itu tuh kayak geli gitu orangnya ngeliatnya. Kamu. Cuma.
Gelinya tuh yang jijik gitu. Wah. Ini orang mana sih Iya. gitu palingnya. Ini orang mana sih Itu kok aku kamu. itu yang gitu. Oke. paling parah. Karena kebetulan kampusnya pun di Bandung kampus Swasta. kan. Gitu. Jadi emang mostly maksudnya secara strata ekonomi memang udah ada di menengah ke atas gitu kan. Iya. Oke. Terus orang-orang Bandung lagi kan. Ya kebetulan aja mungkin ketemu orang Bandung. Oh ya. Kenapa Bandung? Maksudnya dari sekian banyak kampus, biasanya kan orang Malang ke Surabaya, ke Jogja lah gitu. Oh iya. Terus kenapa pindah ke Bandung? Padahal ya kampus swasta anyway, sorry. Nggak, maksudnya ya itulah, paham lah. Karena kan ada orang yang ngebelain pindah kota jauh mungkin untuk mengejar kampus impian gitu. Apakah memang kampus itu tuh kampus impian atau kota? Enggak sebenarnya. Enggak mau di Malang, enggak mau di Surabaya. Karena Surabaya teman-teman mungkin itu aja. Itu aja. Terus secara cuaca Bandung mirip Malang. Nggak mau juga Jakarta sebenarnya di Surabaya itu karena ada Cece aja, karena ada kakak perempuan. Oke. Gitu. Di Surabaya. Di Bandung. Okay. Sekalian aja kalau gitu. Oh. Maunya awalnya di Jakarta, cuman kayaknya Jakarta kayak terlalu ngeri kali ya. Mungkin dulu terlalu ngerinya gimana nih, Wak? Terlalu ngeri gimana? Karena aku juga punya POV yang kayak gitu pada saat itu dari SMA ke kuliah. Dulu tuh aku kuliah SMA tuh orang baik-baik gitu, nggak nakal, nggak minum, nggak main cewek. Berarti sekarang gitu. Sekarang nakal, minum dan sekarang tuh, waduh, lembah hitam. Enggak. Tapi maksudnya kalau dulu tuh kayak aku SMA berarti kan 2013-an, masih kayak seks bebas, alkohol. Malang tuh. Malang. Kita ngomongin Malang itu kayak. Berarti SMA tuh udah terpapar itu. Enggak. Maksudnya itu masih hal yang tabu menurut aku. Jadi kayak gaya-gaya sok-sokan zaman SMA tuh masih ngerokok tuh masih. Tuh kayak udah nakal banget gitu kan ya. Nakal banget ya kayak. Dugem tuh kelas itulah ya gitu ya, seks bebas. Dugem tuh it's a flexing waktu kita gitu kan. SMA ya. Nah sedangkan di Jakarta itu kan kayaknya itu tuh kayak hal yang biasa gitu kayaknya. Iya, bahkan temanku dugem sama orang tuanya makanya dari SMA. Itu juga ngeri banget, aku juga. Tapi sama orang tuanya. Kok bisa sama orang tuanya? Aneh banget sih? Iya, temanku banyak yang ya udah mereka kalau mau minum, mau dugem tuh dulu ya sama orang tuanya. Jadi aku tuh kan SMA di Jakarta. Temanku tuh udah banyak yang ngerokok dari SMP. Cewek-cewek gitu, ya udah banyak yang dugem, banyak yang udah dikenalin minuman sama orang tuanya karena di rumah ada gitu kan. Jadi pas aku baru pertama kali ngerti dugem, dulu waktu itu bahkan belum dugem Pak, nakal, maksudnya pandangan nakalku pertama tuh main biliar. Iya, ketahuan tuh. Iya kan, zaman dulu kan ada biliar kan udah pasti mainnya malam, terus terus ada nggak kayak sekarang soalnya biliar. Sekarang kan biliar kayak di kafe-kafe pinggir jalan sekarang terang. Iya kan. Kalau dulu tuh warna kan, lampunya kalau nggak hijau, merah. Ini mau nyodok warnanya hijau. Iya kan, gitu loh. Jadi dulu tuh aku tuh ya biliar tuh udah nakal lah, it's flexing lah gitu, betul. Main foto di meja biliar. Mungkin yang relate sama kita ya, nggak semua sih, nggak semua. Mungkin ada yang Gen Z apa milenial kan? Milenial mepet Gen Z ya. Oke. Iya, jadi kita nih milenial ini dulu tuh flexingnya zaman SMA atau enggak kuliah awal tuh main biliar. Iya. Memang kehidupan nakal is flexing zaman kita dulu ya pada saat itu. Nah, aku tuh juga kaget, kok bisa ya orang teman-temanku ini clubbing sama orang tuanya gitu. Karena aku juga bingung gitu. Jadi kalau ditanya orang tuanya, dia bahkan tuh manggil orang tuanya tuh om. Jadi aku punya teman manggil papanya sendiri tuh om gitu loh. Saking mungkin deket ya atau gimana nggak paham. Orang tuanya tuh cuma mikir, oh yaudah yang penting aku yang kenalin. Timbang dia kenal sama teman-temannya nggak bisa dikontrol. Paling nggak kalau orang tua yang kenalin lebih bisa kekontrol. Gitu sih. Cuma emang dulu juga dengan background keluargaku itu juga nggak common sih. Cewek ngerokok tuh apalagi juga nggak common sampai sekarang kan di keluargaku. Cuma kalau sekarang kan cewek ngerokok, nge-vape, oh ya udah gitu. Aku sih biasa aja liatnya. Ya makanya kayaknya 10 tahun lalu yang terjadi di Jakarta itu baru mungkin terpapar di Malang ya 5 tahun terakhir gitu iya loh. kan. Mungkin orang-orang mulai baru berani. Memang kayaknya jalannya kan ke timur gitu kan. Jadi kayak barat dulu, ke tengah terus ke timur gitu. Kalau enggak ya mereka yang kuliah di Malang, kuliah di Jakarta terus 5 tahun kemudian balik ke Malang ya budayanya kepapar mungkin loh ya. Gitu. Emang kalau makanan maksudnya pindah makanan yang paling karena
aku kan boleh makan haram nih. Jadi saat itu ada satu momen kita kan kalau di Jawa Timur kan makan nasi campur kan, tahu kan nasi campur, nasi rames gitu kan. Jadi ayam suwir ya kan gitu-gitu lah, tempe gitu-gitu lah. Tapi saat itu di kos diajakin lah sama orang Bandung makan nasi campur. Oke. Aku kira nasi campur yang aku Ya kayak harap di Jawa ini. Timur. Iya. Lah, datangnya nasi babi ternyata. Oh, jadi kalau di Bandung itu nasi campur tuh nasi babi. Iya, nasi campur itu nasi babi. Kayaknya di Jakarta juga deh. Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya? Enggak tahu. Di Jakarta tuh kebanyakan ya enggak tahu ya, mungkin ya gitulah datangnya nasi babi gitu loh. Nasi babi yang kayak babi guling. Enggak, kayak babi merah. Daging merah itu. Iya, daging merah gitu. Ada yang misalnya khas Ponti atau khas Medan gitu-gitu lah. Datangnya tuh kayak gitu loh. Oh, ini tuh nasi campur. Maksudnya aku kan persiapin duitnya ya nasi campur ya. Kalau babi kan is another value ya. Kalau babi kan harusnya biasanya lebih mahal kan kalau di Jawa kan. Jadi kayak, lah aku nggak siapin nih, nggak siap aku. Ya kan? Ngajak cewek. Enggak, untungnya ramean. Lah, kalau jatah aku kan jadi kayak ada pressure bayarin iya, gitu. Makanya aku jadi wah malam aku nggak makan dong kalau kayak gini caranya. Karena budgetnya udah habis buat makan babi. Nasi campur gitu. Itu kalau makanan ya. Tapi kalau makanan Bandung sih enak-enak kok. Iya. Masih oke lah. Mungkin kalau sosoknya ya harga lah pasti. Tapi kan gado-gadonya beda, Pak. Gado-gado ketoprak. Gado-gado Jawa Timur sama gado-gado Jawa Barat kan beda. Oh, nggak pernah makan gado-gado Jawa Barat. Allah, 5 tahun di Bandung nggak makan gado-gado. Ngapain aku jelas-jelas gado. Karedok lah minimal. Iya, karedok aku makan. Nah, karedok tuh mirip gado-gado. Tapi maksudnya karedok itu kan sayurannya mentah. Kalau gado-gado tuh sayurannya matang. Lah di Jakarta makan gado-gado Jakarta nggak? Enggak, ngapain aku makan gado-gado Jakarta? Gado-gado kan nggak dari Jakarta. Lah, gado-gado dari mana emang? Dari Jawa Timur. Emang iya? Lah iyalah. Emang iya? Guys. Ini resep gado-gado Jawa Barat. Iya, resepnya. Soalnya Google-nya ya guys. Asal manakah gado-gado? Soalnya ya guys. Gado-gadonya Jawa Barat, especially Jakarta sama Jawa Timur itu beda banget. Oh, nggak makan aku. Asal mula gado-gado hingga kini masih menjadi perdebatan ya sama Guys, tolong didebat di kolom komentar. Kita masih berdebat nih orang Jawa Barat sama orang Jawa Timur. Yang meyakini bahwa hidangan ini Enggak. berasal dari Betawi. Kata gado dalam bahasa Betawi berarti makan tanpa nasi. Kan sama kayak di Jawa kan? Digado. Gado. Iya. Oh, iya. Lah apa? Oke lah. Tapi memang beda banget, Pak. Nanti pokoknya nanti kalau Pak Theo ada bisnis trip ke Jakarta, aku suggest cobain gado-gado Jakarta karena itu sangat beda. Di mana tapi? Bebas mana aja, pasti sama semua kok. Sebenarnya aku juga di Jawa juga jarang makan gado-gado. Aku enggak seberapa suka sayur. Wah, Allah. Maksudnya harus kalau bisa ada daging gitu, yang ada sayur. Gak relate. Nasi campur babi. Iya, kan makanya aku makan nasi campur enggak makan gado-gado ya kan? Di Jawa Bandung tuh kayak cuanki, siomay, batagor, Dan itu makanya cocok ya makanannya karena basicnya emang nggak seneng kan sayuran. cuanki sama kayak takoyaki. Iya, mirip kayak takoyaki. Enggak padahal, sama sekali enggak. Aku coba mengawini aja kayak Iwes biar cepet. Kamu nonton cuanki nggak sih? Tahu yang ada kuahnya kan? Iya, nggak sama dong kayak takoyaki. Diiyain terus. Enggak sama-sama nyari cuan dari jalan kaki. Takoyaki kan itu. Ya enggak lah. Enggak. Iya bener, takoyaki itu nyari cuan jalan kaki. Enggak lah. Tapi di Jepang. Oh, gitu. Iya. Fun fact. Bener kan? Enggak lah, Pak. Takoyaki itu dari tako dan yaki. Nah, itu cuan jalan kaki. Enggak. Bener. Sumpah. Cuanki singkatan dari apa? Singkatan dari Cuan jalan kaki. Oke. Nah, Sedangkan takoyaki itu kalau di Jepang itu sama, cari uang jalan kaki. Enggak. Lah, makanya orang-orang takoyaki jalan kaki di Jepang. Orang-orang takoyaki, orang-orang yang jual takoyaki. Enggak lah, pas stall-stall gitu kok. Tapi Pak Theo pernah ke Jepang? Enggak. Pas saya pernah ke Jepang sih, BTW. Nah, coba. Ya kan, salah kan? Iya. Makanya takoyaki itu kayak tako dan yaki.
Iya bukan. Bukan. Oh ya udah kalau bukan ya udah. Mau gimana lagi? Capek. Takoyaki jalan kaki. Bener. Dicariin loh takoyaki jalan kaki. Iya, Ini infonya bener. nggak valid sih. Bener. Enggak. Kalau Nggak. salah ya udah. Ya udah ya, kita skip ya masalah takoyaki ini, jangan dijadikan perdebatan. Aku sampai lupa tadi udah sampai mana ngobrolnya. Oke. Terus berarti terakhir di tadi kenapa habis itu memutuskan untuk resign terus ada di Surabaya nih? Oh, Balik lagi awalnya bisa karena dari gemerlap Jakarta. sebenarnya udah lama karena ayahku sakit. Oh, oke. Enggak. Deng Ada gitu ya. efeknya. Kasih efek kayak Kasih sedih efek. gitu. Terus kayak nangis gitu. Jadi beliau kok beliau sih? Papa aku sakit. Ininya sakit sebenarnya dan kebetulan kan aku bertiga semua keluar dari rumah sebenarnya. Jadi cuma Keluar dari rumah kenapa tuh, Pak? enggak Kabur. enggak maksudnya secara karir Udah juga nggak tinggal dia di nggak rumah, tinggal di oke. rumah. Punya Gitu. keluarga Jadi sendiri lah, let's say. sisa cuman mama sama papa aku doang Di Malang. di Malang. Terus ada satu momen dia jatuh dan kan kalau orang tua tuh jatuh kan harus diangkat-angkat terus kan. Maksudnya akhirnya dia tuh harus kayak operasi pinggul gitu loh. Oke, heeh. Jadi ganti pinggulnya. Jadi emang butuh orang Heeh, caregiver lah ya. heeh. Jadi dia untuk bangun sendiri papa aku itu kesusahan. Jadi kadang kalau misalnya pup atau apa BAB gitu harus diangkat gitu lah pakai tangan lama-lama capek kan. Tahu sendiri kan kemarin mama-mama kan gitu kalau biasanya kecil-kecil kan. Iya. Gitu. Iya, dulu mamaku juga gitu. Gitu butuh kan. support Nah, gitu. akhirnya aku pulang lah gitu. Aku pulang. jaga. Lama nggak pergumulan batin ya? Maksudnya Mau pulang biasanya atau enggak ya? maksudnya kan lagi ada kerjaan, karir Heeh. oke, uang oke, cowok Iya, gitu kan, ada tuntutan punya tabungan dan lain-lain. Terus harus pulang meninggalkan itu semua terus ke rumah. Sebenarnya pergumulannya lumayan sih, lumayan lama. Jadi mungkin aku extend sekitar 6 bulan aja sih. Oh dari Jadi dari obrolan pertama sampai Kalau dari mau- obrolan pertama mungkin 1,5 tahun kali. Oh wow. Gitu. Oke. Gitu. Tapi lumayan diobrolin lagi setengah tahun dan bener-bener urgentnya ya setelah setengah tahun itu akhirnya udahlah balik aja. Oh, Gitu. waktu itu pertimbangannya ya udah ini keluarga gitu. Maksudnya ya udah Iya. emang apapun. Pertimbangannya waktu, guys. Jadi buat orang tua ya, menurut aku sih ya, karena udah mengalami karena kebetulan papa aku udah meninggal. Kayaknya waktu kamu nggak akan kamu beli gitu. Ya, setuju sih. Mau berapapun uangnya. Setuju. Dan nggak tahu, aku ketemu beberapa orang selalu ngomong kayak udahlah tenang aja, lu kalau bantu orang tua lu pasti dibantu kok. Maksudnya tuh Setuju. pasti jalan lu tuh ada aja gitu Setuju, kalau lu bener, ikhlas bener. gitu. Bener. Itu sih biasanya ya semua orang yang ngomongin aku saat itu. Tapi Tapi maksudnya saat ini teramini nggak ngebantu. Mana orang-orang yang ngomongin itu? Katanya mau ngebantu. Nggak dibantu kok. Jadi, Karena mirip sih, maksudnya kasusnya aku tuh di rumah anak terakhir, terus waktu hari-hari terakhirnya mamaku nah gitu. itu sama sih kebetulan karena aku anak Anak terakhir. terakhir, kenapa Iya. ya? Maksudnya kita dikasih Enggak, karena gaji privilege. aku paling kecil kan. Jadi daripada mengorbankan yang lebih besar, mending aku aja deh. Pada saat itu gue bahkan belum kerja. Jadi kayak lo kan belum kerja ya Iya, udah iya. lo yang di rumah. Sebenarnya gitu. sih kayak gitu sebenarnya. Ya, paham. Ya aku tuh juga anak terakhir, terus akhirnya kayak semua orang ya udah ya aja di rumah. Kenapa kan sakit juga? Sakit juga tapi nggak lama sih. Maksudnya mamaku tuh butuh supportnya kayak 4 bulan, habis itu udah meninggal. Oh iya. Maksudnya aku nggak tahu it's a blessing atau gimana, tapi ya cukup shock karena mamaku tuh termasuk yang masih muda juga 4 gitu. bulan sama dong. Papa aku juga 4 aku bulan jaga 4 juga. bulan. 8 bulan. Jadi dari pertama itu kan pas Covid kan 2020. Jadi dari awal aku tahu mamaku sakit, terus emang cepat banget tek kayak 4 bulan habis itu mamaku Kenapa meninggal. kanker? Suspeknya kanker. Cuma maksudnya aku dicek terakhir itu angka CA-nya tinggi, cuma kita belum sempat MRI karena kondisinya udah ngedrop, udah nggak bisa diajak ngobrol. Oh gitu. Iya, jadi sepertinya sih memang kanker. Cuma belum sampai tahu kankernya apa. Karena yang terakhir kita tahu tuh ya gagal ginjal. Jadi kayaknya udah metastase. Duh, sama. Wah, aku juga gagal jangan-jangan. ginjal. Jangan-jangan mama kamu papa aku. Waduh, agak jauh sih kalau itu. Iya, jadi mamaku meninggal umur masih 60 tahun. 60 tahun masih muda banget sama kan. dong. Waduh. Papa aku juga Nah. 62 berarti. Nah, ini aku Guys, punya jadi gini. aku punya bahasan menarik.
undang dokter. Enggak. Penyakitan orang-orang sini. Nah, papanya kan meninggal umur muda, Heeh. 62 tahun. Mamaku tuh juga meninggal umur 60 tahun. Tapi, ini di aku ya, Iya. aku nanti mau tahu juga insight-nya. Tapi buat aku, itu suatu blessing menurutku. Dan itu yang bikin aku juga sekarang berdoa, aku gak pengen umur panjang. At least aku tuh pengen kayak mamaku, udah 60 tahun kayaknya cukup. Jadi kayak kalau misalnya sekarang aku udah 32 tahun, ya setengah lagi lah, setengah jalan lagi. Iya. Karena aku melihat mamaku, kalau ada yang tanya kenapa ya tadi tanya. Aku melihat mamaku tuh meninggal masih dalam keadaan yang baik, terus nggak butuh bantuan banyak, jadi nggak ngerepotin banyak orang. Terus orang tuh masih mengingat banyak memori baiknya dia. Karena ya maksudnya ketika mamaku meninggal, aku banyak didengarkan testimoni orang-orang tuh, oh ya ampun gak ada lagi dong yang bantuin ini, gak ada lagi yang bantuin ini gitu. Karena mamaku tuh dulu sempat punya, mamaku tuh punya aku punya saudara, dia masih kuliah, terus yang ngebiayain mamaku gitu. Jadi di hari-hari terakhirnya dia kuliah kan orangnya jadi bingung kan, terus nanti yang bantuin anak saya siapa gitu. Akhirnya jadi tanggung jawab kita. Nah dari situ tuh aku tuh jadi banyak tahu, oh ternyata mamaku bantuin orang banyak juga ya. Beban juga nih ternyata buat kita gitu kan. Jadi di situ aku punya insight, oh ternyata meninggal muda nggak buruk-buruk banget kok gitu. Aku ngerasanya gitu. Cuma nah kalau Pak Teo gimana? Maksudnya ketika aku sama persis. Karena papanya kan juga 60-an, apakah aku mungkin bahkan rada sedikit detail itu aku mau mati mungkin kayak papa aku gitu mungkin. Jadi cowok yang nggak pernah, karena kita sama-sama Capricorn gitu. kayak jarang cerita sama istrinya, diam-diam, punya hobi sendiri, sering di rumah. Mungkin kalau aku tuh sering membayangin, aku bakal matinya tuh kayak gitu. Aku bukan tipe yang sampai tua bucin sama pasangan tuh enggak, aku pengen hidup sendiri. Gitu sih, lebih asik sendiri tetap, maksudnya tanggung jawab ke keluarga tetap. Cuman kayak bapak-bapak yang ditanyain ulang tahun anaknya tuh kadang lupa. Ya itu orang tuaku sih. Orang tuaku juga. Aku tuh kayaknya kayak gitu tuh. Terus kayak ditanyain anakmu nanti sekarang ini umur berapa itu atau kuliah di mana itu bahkan nggak tahu gitu. Itu kalau ya tapi kalau orang tuaku sih kuliah di mana masih tahu sih Pak. Cuma kalau sampai detail ulang tahun, terus kayak, semester berapa itu nggak tahu. Sekarang kerjaannya apa itu nggak tahu. Nah kayaknya aku bakal mati tuh kayak gitu. Terus kedua aku pengen matinya tuh nggak yang aku pengen matinya aku malah sakit. Aku nggak mau yang nggak sakit cepet gitu hilang, nggak mau aku. Aku mau tuh aku sekarat 1 bulan gitu. Gitu. Terus aku udah bilang ke teman baik aku, jadi aku punya teman baik lah. Ada 5-6 orang yang pokoknya kalau aku udah koma 1 minggu aku udah nggak bisa ketawa lagi, aku nggak bisa respon, lu cabut aja pokoknya. Oh itu aku juga termasuk cabut yang aja. Bilang aku nggak mau di RJP kalau misalnya there's something wrong with me, aku juga nggak mau di RJP karena RJP itu kan sangat menyakitkan sebenarnya. Jadi itu gitu. Juga salah satu yang aku titipkan kalau emang nanti dokter minta RJP wes gak usah. Nah aku pengen itu sekarat dulu, terus aku panggil teman-teman aku, panggil anak-anak aku pura-pura sedih gitu nulis. Pura-pura sedih gak tuh? Aku rekam kata-kata terakhir aku, jadi nanti pas Dear my children. Jadi pas aku dibakar, nah itu ada suaranya. Oh jadi nanti videonya itu dikompil pas pembakaran diputerin suara pesan-pesan itu ya. Sangat futuristik ya orang ini ya. Tapi agak merinding sih. Ya karena kebiasaan ya. Aku ngeliat papa aku terus dia beberapa saudara dia tuh bener-bener meninggal tuh bukan sesuatu yang harus kamu tangisin. Iya. Aku lebih sengsara di dunia tahu daripada di sana. Bener. Aku setuju sih. Maksudnya aku itu sangat berubah pandanganku before my mom and after my mom left ya. Jadi memang ternyata ketika kita udah kehilangan orang terdekat ya, let's say misalnya kayak ibu kan center of home ya, kayak rumah tuh ya udah senternya orang tua gitu kan. Nah ketika nggak ada tuh, apalagi sih yang ditakutin di dunia ini udah ayo gitu. Aku gitu. Jadi pas mamaku nggak ada, aku nggak ada takut apapun gitu. Mati ya wis mati tinggal mati. Setuju. Iya kan. Gitu. Jadi nggak tahu ya mungkin karena aku belum punya anak. Maksudnya kadang kan orang ketika bisa aja sih benar. Iya ketika udah punya anak kan akhirnya pandangannya juga berubah lagi yang fight mati-matian buat anaknya gitu kan, mau sehat mau panjang umur buat anaknya. Nah itu kan aku belum ada pandangan itu. Terakhir deh, maksudnya kayak ini aku pengen tanya
Pak Theo kan udah ngerasain kerja sama boomers, Iya. kerja sama milenial, terus sekarang di Polki juga banyak Gen Z-nya. Kira-kira lebih enak kerja sama generasi mana? Paling enak kerja sendiri sebenarnya. Wow, speechless. Wow. Jadi guys, jadi entrepreneur guys. Kalau bisa ngerjain sendiri, gue kerjain sendiri gitu ya. Tapi tetap kecewa. Paling enak ya, nggak ada sebenarnya Ada plus minus. plus minus lah tetepan. Ya bedanya apa? Kerja sama Boom- boomers. Sama boomers tuh enaknya mereka teliti parah. Terus konsisten mereka, aku yakin wah jauh banget konsistensi mereka tuh tiap hari bisa ngeliatin hal yang sama. Dan kadang tuh itu hal yang kita anggap remeh padahal itu hal terpenting gitu. Konsisten Oke. mereka parah. Itu detail orangnya. Memang ya perdebatan sekarang kan komunikasi dan lain-lain, tapi nggak tahu sih kalau dulu aku kerjanya di Jakarta sama boomers tuh nggak ada masalah sama sekali sama komunikasi. Oke. Tergantung orangnya juga kali Iya, ya, iya, mereka iya. mau update atau enggak ya. Tapi mostly gitulah. Mostly maksudnya gitu biasanya. gitu. Terus karena mereka mungkin secara umur udah lumayan lama di dunia kerja ya, mereka experience-nya susah lah dikalahin Ya. gitu. Ya. Parah, jadi kayak mungkin kita mikirnya 3-5 langkah, mereka tuh bisa sampai 10 langkah. Ya mungkin memang juga tergantung sama jabatan, Ya, mungkin ya. tergantung sama pengalaman mereka udah bekerja di bidang mana aja gitu. Kalau Gen Z ya, sebenarnya aku tuh wah, diserang nanti aku. Sebenarnya aku tuh nggak Ini kan siap menyerah. Ini bisa jadi hook video gitu. lumayan skeptis sama Gen Z. Tapi ada satu sisi aku tuh pengen membuktikan bahwa Gen Z itu juga kayaknya tergantung orang ya pasti. Tapi ya kebetulan ada beberapa pengalaman aku yang Gen Z itu kenapa kayak gini sih gitu. Gini tuh Gitu. apa nih Pak? Attitude kah? Cara kerja kah? Atau Attitude sebenarnya. Yang selalu dipermasalahkan attitude kan. Kalau cara berkomunikasi juga salah satunya mungkin ya kalau di aku. Tapi ya di satu sisi aku balik lagi, itu tuh aku tuh maksudnya pengen kayaknya enggak kayak gini deh gitu. Oke. Masih optimis lah. Iya gitu. Tanpa maksudnya mengesampingkan mereka ini mungkin kurang pengalaman. Oke. Atau tetap mungkin sama aja. Mungkin aku dulu di komunikasi yang pertama kali kerja juga. Awal-awal kerja mungkin kayak gitu. Iya, mungkin Cuma bos aku juga, wah bodoh nih orang ya. kosong nih kayaknya. Kosong nih, goblok nih orang ya. Mungkin kalau dia mau tampar aku, mungkin ditampar aku kali. Cuman kayak mungkin dia sabar. Mungkin hal yang sama juga terjadi sama aku kan. Iya. Kita kan cuma butuh mentor aja. Iya, Butuh benar, mentor benar, yang sesuai benar. gitu. Apakah kita bisa jadi mentor untuk mereka Iya. gitu kan sebenarnya. Cuman kalau Gen Z itu aku rasa karena yang dipermasalahkan bukan Gen Z-nya sih, lebih ke sosial media sih aku. Kenapa tuh? Karena kalian tahu kan aku nggak Oh seberapa iya, suka nggak main punya. sosial media. Aku punya doang cuman buat untuk kerjaan, tapi aku nggak punya untuk pribadi. Oke. Tapi mungkin karena Gen Z itu orang yang Sangat lahir terbuka, tanpa mengenal tanpa internet, ngerti nggak? Ya, Jadi ya, mereka ya, hidup ya, tuh udah ya. ada internet. Ya, Kalau benar, aku benar. ada Kita kan masih ada ya aku nggak ada masa internet. Nokia monopoli dulu Iya, kan. ada Terus sih gitu. internet, cuman ya kelas atas, mahal, harus telepon Telkom dulu Iya, kalau iya, untuk iya, nyambungin iya, dulu. iya, iya. Nah kalau sekarang kan kalian semua informasi, terus semua dari negara manapun bisa masuk gitu loh, budaya bisa masuk. Itu sih mungkin yang membedakan kenapa Gen Z itu komunikasinya nggak cocok aja gitu. Ya kan? Ternyata Gen Z yang di daerah juga sama aja kok, kerjanya juga bagus. Oke. Tapi Ada- secara ada skill Gen Z. gimana? Secara skill sih aku rasa loh ya. Bisa dilatih. Iya, Optimis semua lah orang ya. juga tergantung mau atau enggak doang nggak sih gitu. Mm-mm. Sama konsistensi tadi, kalau dilatihnya sehari 2 hari ya. Ya tetap Mampus. aja gitu. Tapi kan maksudnya gini, ketika kita sekarang udah ada di level siap jadi mentor gitu ya untuk para Gen Z ini, ada nggak energinya untuk aduh harusnya kan kamu join sama timku tuh wis pinter, wis ada isinya, aku nggak mau kosong kayak gini, aku wis gak punya waktu untuk mengisi kekosonganmu, let's say gitu. Maksudnya masih ada nggak energinya untuk ya wis lah ini anak emang masih baru, masih kosong, ya wis berarti emang PR-ku untuk ngebentuk. Kalau aku satu sisi buat aku adalah ini jadi pembelajaran aku juga. Nggak mungkin lah aku mau nerima orang yang langsung siap-siap aja.
atau dia langsung pinter gitu. Yang ada juga dia aja yang mentoring aku kalau dia lebih pinter kan. Gitu kan. Maksudnya ini juga jadi pembelajaran bahwa aku harus percuma juga kalau kamu punya skill, kamu punya knowledge tapi kamu nggak bisa sebarin ke orang nggak sih? Ya nggak sih? Jadi kayak kamu makan sendiri biasanya tuh orang nyebelin aja di kantor. Itu orang yang kayak gitu tuh. Jadi kalau kita tanyain ke siapa yang orang paling bangke di kantor ini, orangnya tuh sama tuh. Orang yang pengen nggak pengen kayak gitu-gitu. Pengen show off sendiri, nggak pengen sharing. Siapa tuh kira-kira? Tulis. Gitu. Jadi kalau buat aku mau nggak mau, tapi aku nggak ada keberatan juga untuk ngajarin orang. Lebih seru nggak sih? Jadi mereka juga orang juga yang maksudnya nggak lebih berpengalaman dari kita tuh bukan berarti dia lebih bodoh. Cuman kita cuma bisa ambil POV dia kan. Berarti kalau misalnya Pateo mau hire tim nih buat di timnya Pateo tuh memang skill bukan nomor 1 lah ya. Berarti yang nomor 1 apa? Attitude-nya. Iya. Attitude ya guys. Iya. Karena itu memang banyak dikeluhkan. Ya, karyawan Polki jangan sering telat. Bangke kalian telat terus. Contoh Arbi. Arbi selalu datang paling pagi. Dino juga. Datang pagi telat, tapi nggak ada di meja kantornya sama sudah aja. Telat parkirnya ngawur, tolong. Tolong. Kalau kamu tanya siapa Iya, jadi kalau aku paling pertama attitude lah, itu paling penting gitu. Termasuk on time itu berarti. Iya, itu cuman hal-hal kecil yang kita bisa nilai kan. Sebagai misalnya kebetulan sebagai atasan aja kita bisa nilai gitu loh. Oke. Berarti berapa lama nih indikator ketika nih anak baru join, baru inbound di tim sampai kita sebagai mentor atau enggak sebagai atasan punya target 6 bulan pertama dia harus udah oke, atau enggak probation 3 bulan dia harusnya udah oke. Aku sih biasanya tergantung kebutuhan aku. Kalau misalnya nih let's say aku pengen SPG deh, anggap aja ya. SPG itu kan maksudnya dalam tanda kutip sebenarnya dia cuma jualan aja kan, gitu, jualan dan lain-lain gitu. Yang sebenarnya di mentoring pun nggak banyak banget yang bisa di mentoring gitu. Jadi biasanya aku mungkin 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya kayak tim aku Husein, leader, itu aku bisa kasih dia spare 1 tahun bahkan gitu. Mungkin bisa jadi akunya yang salah, metodenya ngasihnya yang salah, atau brief aku yang kurang jelas gitu. Yang penting mereka sampaikan itu ke aku gitu. Pak, lu nih nggak jelas ngasih briefnya gini. Aku terima aja. Gitu. Iya berarti memang setiap orang tuh nggak punya timeline yang harus sama ya. Maksudnya kayak antara si A sama si B, ternyata memang dia caranya harus cara A, yang satu caranya harus cara B dengan timeline waktu yang berbeda. Berarti itu memang kita juga harus cari tahu. Ternyata gimana sih cara mentorin anak ini? Ternyata dengan cara ini nggak bisa. Nah, masih ada waktu untuk belajarnya gitu. Ini termasuk pada saat beberapa bulan lalu tuh itu juga jadi keresahanku gitu. Maksudnya kayak aku dipercayakan untuk handle tim atau nggak nge-lead tim ini, tapi kok kayaknya aku tuh sebenarnya nggak punya kapasitas untuk nge-lead tim ini gitu loh. Karena ya aku nggak punya ilmunya gitu. Terus kapan aku belajarnya? Kapan aku harus kerja? Kapan aku belajarnya? Nah, kalau dari Pateo gimana? Maksudnya apakah itu juga sesuatu yang harus dipelajari lagi by teori kah atau by apa gitu? Kalau teori ada banyak buku leadership tuh banyak banget gitu. Kebetulan sebenarnya dulu ada di perusahaan aku yang terakhir juga ada sebenarnya leadership tentang itu. Kedua, aku sebenarnya orang yang suka mengamati orang secara personal. Memang aku suka mengamati orang, cara ngomong orang, cara mereka ya dalam kerjanya cara mereka memimpin gitu aja sebenarnya. Kalau mau tinggal sebenarnya mau atau enggak aja sih ya. Ada yang kayak saya nih, ini dia cuma nggak pede aja. Sebenarnya kalau kapasitas ada aja, cuma nggak pede. Itu aja. Kadang sama aja kayak gini. Kalian gengsi ya, kenapa aku cuma kerja di kantor kok, biasa aja gitu. Ada orang-orang yang umurnya di bawah aku, terus mereka juga udah buka usaha sendiri. Cuman modal karena mereka di kamera lebih berani. Mereka nggak takut untuk posting, mereka tahan terhadap itu netizen, komenan netizen. Aku bukan orang, aku podcast gini aja malu aku.
Bukan orang pengen yang tampil gitu iya, kan. pengen bukan orang yang tampil. Jadi setiap orang punya karakternya sendiri-sendiri, jalannya sendiri-sendiri. Yang penting kalian kenal kekuatan kalian, kelemahan kalian. Kelemahan kalian bisa convert ke kekuatan kalian. Oke-oke aja lah menurut aku. Orangnya biasanya beda-beda deh kayaknya. Oke. Yang penting pede guys. Pede guys. Pede guys. Tapi jangan terlalu over pede sampai nggak bisa ngebuktiin Itu bangke kemampuan juga yang over ya. pede itu bangke juga. Portofolio keren, bilang bisa ini, bisa itu. Pas disuruh kerja, aduh. Kagak tahu apa-apa lo, nipu tahu lo. apa-apa nih, banyak nih PR saya gitu Jangan, kan. Itu juga jangan PR. over pede ya. Kalau udah dikomenin netizen yang jelek terlalu banyak juga stop. Udah stop. Jangan diterusin kamu, panjat sosial kamu. Bener. Belajarlah dari Mateo, nggak punya Instagram guys. Gitu. Oke. Sebenarnya aku menarik sih nggak punya Instagram. Maksudnya di usia kita di momen-momen COVID ini kan sosial media sangat naik. Terus orang ngapain lagi? Pasti TikTokan. Maksudnya aku yang awalnya nggak TikTokan aja, akhirnya aku karena COVID nggak ngapa-ngapain, waktu itu belum kerja, ya udahlah bikin TikTok gitu. Kenapa nggak punya sosmed? Aku nggak punya sosmed tuh dari kuliah. Dari kuliah? Iya dari kuliah. Okay. Jadi aku bikin, terus aku posting nggak. Zaman itu tuh yang masih Snapgram ya, awal-awal Snapgram banget kayaknya 2014-2015. Itu tuh kayak kita bikin story ya, terus aku tuh sering buka tutup aplikasi itu loh, cuman buat ngeliatin orang-orang. Siapa yang ngeliatin aku. Suatu saat jadi kayak wah nggak sehat ini barang nih. Jadi aku delete lah. Berarti tipikal orangnya siapa ya yang nontonin story aku gitu. Kalian nggak gitu ya? Enggak, aku juga ngelewatin. Terus kayaknya maksudnya kayak maksudnya, ada notifikasi like tuh seneng. Ada yang komen tuh seneng. Perasaan apa ini? Jadi nggak, aku mungkin jiwa orang-orang tua kali ya gitu. Jadi aku merasa itu tuh nggak sehat. Jadi aku delete semua lah. Tapi update berita masih. Nah akhirnya sebenarnya nggak mungkin ya mungkin beberapa bulan kemudian aku bikin memang untuk kayak second account. Aku nggak posting apapun. Untuk kebutuhannya memang untuk supaya aku tetap update apapun itu gitu. Oh, I see. Berarti orang-orang lama nih, teman-teman lama nggak ada nih tiba-tiba kayak ketemu teman kuliah di sosmed gitu yang udah lama gitu. Nggak pernah aku. Terus juga nggak kepo sama orang-orang lama. Enggak. Satu-satunya yang bisa ngajak aku ya lewat WA. Makanya teman-teman aku circle-nya makin dikit. Ya, semakin dewasa. Jadi aku jadi caranya adalah aku download dating apps. Sumpah. Enggak. Kayak ini jadi pembahasan lain. Aku dulu download dating apps, ya, tapi aku nggak cari teman dari situ lah. Maksud aku juga pernah melewati fase download dating apps kok. Iya. Tapi sampai ketemu nggak? Sampai ketemuan nggak? Di Bandung, masih di Bandung? Apa udah di Malang? Oh, sampai di Bandung, di Jakarta. Lama aku main dating apps. Itu fase desperate. Itu fase desperate dalam PDKT atau menemukan orang pelampiasan baru. Aku di Malang aku nggak apa-apain. I see. Dengan temen yang udah pada sibuk semua ya. Enggak. Ya maksudnya pas balik ke Malang kan teman-teman SMA udah sibuk semua. Iya, aku ketemu teman SMA aku itu aja. Jadi teman-teman yang aku udah anggap saudara, nggak tahu mereka nganggap atau enggak. Saudara apa enggak ya? Mungkin cuma sebelah pihak sih biasanya. Ya itu orang-orangnya itu doang. Tapi masih bisa diajak main. Kadang kan kayak tiap minggu sih masih main. Oh, tiap minggu masih main. Berarti belum nikah juga. Udah ada yang nikah. Dia mulai nggak main, mulai nggak asik kan. Kalau udah nikah jadi nggak asik. Tapi kayaknya aku masih bisa diajak main kalau aku udah nikah. Masih. Gitu. Cuman kita kan kadang kayak kitanya sendiri yang kayak sungkan mau ngajak, mereka udah punya keluarga. Apalagi kalau udah ditolak sekali, nolak gitu. 2 kali kayak abis itu biasanya nggak ngajak lagi sih. Tapi kita kick sih dia dari grup. Masa punya grup? Enggak lah. Oke. Gitu. Cuma kan abis itu kalau dia ada di grup terus mau nggak ngajak dia, akhirnya dijaprin nih satu-satu yang diajak. Oh enggak gitu ya? Kalau cowok enggak gitu ya? Enggak lah, bodo amat nggak sih? Kalau cewek gitu ya? Mostly gitu sih biasanya. Sungkan gitu kan? Kalau aku sih merasanya kayaknya tergantung deket atau enggak. Kalau aku udah bodo amat. Aku sih lebih cuek. Maksudnya misalnya kita temenan berlima, aku cuek, yang lain mungkin sungkan kan. Misalnya ada satu orang yang nggak mau diajak nih, jadi kayak yang lain gak usah ngomong di grup deh gitu. Kalau aku sih kayak nyantai aja gitu. Kita tetap. Karena ya maksudnya ya kenapa sungkan? Ya udahlah. Nggak. Aku ngerasa aku tuh nggak punya tanggung jawab terhadap perasaan orang lain selama aku tidak directly misalnya kayak ngatain dia atau apa gitu kan.
Apalagi cuma nggak diajak main, kayak ya udah aku nggak diajak main juga nggak apa-apa. Iya. Makanya orang-orang ya. Nggak baper gitu. Oke guys, mungkin segitu dulu kali ya. Kayaknya udah terlalu lama kita ngobrol, nanti nontonnya bosen. Kalau viewsnya oke, mungkin nanti kita akan adain lagi ngobrol yang lain dengan bahasan-bahasan yang lain, yang lebih apa ya, yang lebih kontroversi, yang lebih bisa jadi hook gitu ya. Iya, kita kan ada kan pembicaraan 18 plus ya guys ya. Ya. Parah. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, guys. Jangan lupa follow, subscribe, comment, and share. Bye-bye. Bye.